kita misalnya lewat depan rumah orang lain itu kemudian ada langsung yang tutup pintu, kemudian ada yang komentar negatif gitu loh. Di WA masih dibahas bahwa, nah itu kan sesuatu yang sangat menyakitkan. Itu bisa menurunkan imunitas. Halo teman-teman konten kreator Fresh. Tamu saya kali ini sangat istimewa. Beliau adalah seorang psikolog dan juga dosen. Sabrek-abrek nih kalau saya mau bacain namanya. Mbak Ratna Yunita. Terima kasih mau datang di studio kami. Tema kita soal gimana sih Mbak caranya mencegah dan melindungi keluarga dari COVID-19. Mbak Ratna yang saya tahu Anda bekerja di kampus, juga di Ormas, ngurusin soal ini, supporting terhadap sistem keluarga dan masyarakat. Alhamdulillah. Mbak, ceritain dulu deh aktivitasmu dulu deh sebelum kita ngomongin. Oh ini kayak gangsingan ya Pak Budi. Gitu. Iya, jadi kebetulan saya sendiri memang dari kecil tuh suka untuk berkegiatan gitu ya. Jadi kalau misalnya diem tuh rasanya nggak urep itu nggak urup gitu. Ya, urip nggak urup. Urip nggak urup. Teman-teman di seluruh Indonesia tahu, urip hidup. Yes. Nggak urup itu hidup itu tidak hidup. Tidak hidup, gitu ya. Nggak ada ruhnya, nggak ada nyawanya. Gitu. Iya, jadi prinsip saya itu urip itu harus urup gitu. Nah, urupnya saya itu saya merasa bahwa ketika saya berkegiatan itu saya menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke. Saya garis bawahi. Ketika hidup kita punya manfaat buat orang lain, maka ya urip itu urup. Hidup itu menjadi lebih hidup. Betul. Artinya kita tidak untuk diri sendiri saja, tidak egois, tidak egosentris gitu. Tapi kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan justru rasa puasnya kan di situ gitu. Siap. Jadi itu filosofi hidupmu ya? Iya betul. Jadi makanya kalau misalnya ditanya di mana saja aktivitasnya ya itu kayak gangsingan lah. Gangsingan, aku tahu nih sekian banyak itu gangsingan sana kemari di kampus ya, konselor ya, tadi sempat kita dampingi Miss gitu ya. Iya Miss Bantul. Jadi ada semacam event setiap setahun sekali pemilihan Miss Bantul untuk meningkatkan pariwisata di Bantul. Gitu. Ya. Juga pemberdayaan masyarakat juga. Oke deh. Alhamdulillah. Jadi hidup itu yang penting berguna buat orang lain. Betul sekali. Oke, kita ngomongin soal COVID-19. Sampai hari ini kan situasinya seperti ini nih, kita belum Indonesia dan saya kira di seluruh dunia persoalan COVID ini persoalan bersama, dan tema kali ini saya ingin menurut sampean Mbak, gimana cara jaga keluarga dari COVID-19 ini? Keluarga nih, kita ngomongin keluarga dulu, atau berdasarkan pengalamanmu Mbak, menemani, mendampingi, memberikan support gitu, monggo. Jadi kalau keluarga itu kan memang inti inti atau dasarnya. Jadi kalau misalnya kita mau membangun masyarakat kan tentu pertama dari keluarga dulu. Nah, sementara kalau dari sisi keluarga itu kan berarti kalau dipecah-pecah itu ada ayah, ada ibu, ada anak, gitu kan Masalah nanti di situ ada nenek, kakek, pak de bude yang bergabung itu kan bukan inti gitu. Artinya mereka bergabung. Tapi mungkin juga ada ayah sendiri atau ibu sendiri. Bisa jadi begitu. Ya. Nah, tapi artinya bahwa ketika kita bicara keluarga yang utuh tadi kan ada peran ayah, peran ibu, kemudian peran anak. Nah, ketika masing-masing ini punya tugas istilahnya job desk Ayah itu kan punya job desk-nya. Kalau dalam agama ya kita mengenal kalau misalnya ibu itu madrasahnya, ayah itu kepala sekolahnya. Itu kan kalau arti dalam konteksnya teoritis seperti itu. Tapi kalau dalam prakteknya kan kita juga nggak bisa serta-merta bilang madrasahnya ibu, berarti pengajaran semuanya harus diberikan kepada ibu kan nggak harus. Ibu yang lakukan Betul itu. Sekali. Nah jadi artinya bahwa semua tugas beserta job desk-nya masing-masing tadi ya harus berbagi peran. Jadi kalau dalam keluarga yang mereka bilang katanya harmonis itu, saya rasa tidak ada tugas yang kaku di situ, Pak Budi. Jadi misalnya tadi peran fungsi ayah itu adalah sebagai
pemutus kebijakan, kemudian penanggung jawab keluarga terkait dengan ekonomi gitu, misalnya. Kemudian selain itu juga mungkin hubungan sosial ya. Kan kadang-kadang ada tuh yang namanya keluarga tuh anak tuh nggak boleh main kemana-mana. Hanya karena khawatir, iya benar sih kondisinya COVID memang seperti ini. Dan semua kan pengennya di rumah saja gitu. Ya, anak bagusnya gimana boleh. Tapi ada masa-masa di mana mereka itu kan mengalami kebosanan ya. Orang tua saja kan juga mengalami kebosanan. Kita kan nggak bisa memperlakukan artinya bahwa kalau nggak boleh kemana-mana ya sudah. Artinya selama 7 bulan masa nggak boleh kemana-mana. Mau kemana-mana itu ada refreshingnya loh. Ada nilai rileksnya loh di situ. Penting ya. Penting sekali untuk menurunkan stres. Karena kalau stres itu ubik-umiknya ketemunya, misalnya saya satu keluarga sama Pak Budi, saya sebagai istri ketemunya Pak Budi terus. Harus bosan. Iya, jadi kemudian kan tidak ada sesuatu yang itu berupa relaksasi yang artinya kebaruan di luar. Jadi kalau misalnya keluar hanya untuk jalan-jalan tapi posisi masih di dalam mobil, atau sekedar mungkin misalnya sekali 2 kali, katakanlah misalnya dalam sebulan sekali keluar untuk sekedar belanja tapi dengan protokol kesehatan, catatannya saya itu ya. rasa itu masih diperbolehkan. Jadi keluarga keluar dari rumah boleh asalkan tertib dan disiplin dengan protokol kesehatan. Tertib. Soal anak-anak nih, ini saya juga, kemudian anak saya masih kecil ya, baru kelas 3 SD gitu. Itu berkali-kali ngomong, bosen, ya di rumah tuh bosen gitu. Ya. Semua mainan itu yang lama-lama udah dibongkar-bongkar gitu ya. Terus gimana caranya nih anak tidak stres, tetapi juga saya harus menjaga dia dari soal COVID ini. Gimana caranya, Pak? Nah, jadi anak-anak mengalami kebosanan itu kan biasanya karena rutinitasnya itu-itu saja. Jadi sehari-hari misalnya tadi, benar mungkin di awal itu dibelikan mainan baru. Tapi kan mainan itu sifatnya kalau itu setiap hari mainnya itu nggak ada teman lain ya, cuman artinya dia dengan mainan itu aja. Sama ayahnya. Iya, apalagi ayahnya misalnya sudah sibuk WFH. Yaudah. Tapi kalau misalnya ya main gitu. Antar kamu sana gitu. Ayahnya lagi, ayah lagi kerja atau enggak gitu. Ngomongin sama ibu. Nanti sama ibunya juga sama, misalnya ibunya, ini ibu lagi masak, ya udah main sendiri aja gitu. Jadi kan artinya dia harus mengatasi stresnya sendiri. Sementara kalau anak-anak itu kan ada masa perkembangannya masing-masing, Pak Budi. Jadi kalau misalnya kita mau memberlakukan sama rata semua anak nggak bisa. Kita harus lihat dulu. Dia itu termasuk misalnya yang tingkatan anak SD katakanlah, atau dia TK, atau dia SMP, atau dia SMA. Tingkat kebosanannya juga berbeda. Betul sekali. Treatmentnya kayak apa nih? Nah itu makanya harus dilihat dulu dari segi anak ini masuk golongan yang mana dulu. Katakanlah misalnya tadi putranya Pak Budi kan SD ya, kelas 3 SD tuh. Betul. Nah berarti kan kelas 3 SD itu setidaknya dia sudah bisa diberi kegiatan yang tidak hanya melulu main aja. Tapi kegiatan itu nggak harus keluar rumah. Terpikir nggak Pak Budi apa misalnya? Nah misalnya nih diajak berkebun. Saya sudah kemarin hujan, saya ajak dia hujan-hujanan. Ya itu sebenarnya salah satu refreshing ya. Mungkin selama ini tidak pernah, tapi karena kondisinya seperti ini kan jadi akhirnya itu jadi satu sarana yang membuang kebosanan, membuang stres. Karena kan saya membiarkan anak saya sehari-hari bergelut dengan gadget juga saya agak worry ya. Gitu kan. Ini masa lebih dari 8 jam dia harus ngadepin ini. Gitu. Dan saya lebih senang kalau dia bermain. Tapi pada satu sisi saya juga berpikir kalau ini saya biarkan main ke mana-mana, ini resiko tadi. Jadi begitu hujan-hujanan, boleh nggak ya hujan-hujanan? Oh boleh. Tapi ya terpaksa saya harus temenin gitu ya. Ya mungkin nanti setelah hujan-hujanan artinya mandi supaya tidak ada hal-hal yang kita khawatirkan. Saya juga khawatir, biarinlah pilek juga. Tapi sebenarnya ada nilai euforianya di situ Pak Budi. Ketika anak main hujan-hujanan itu kan bukan hanya masalah dia bisa main hujan-hujanannya, tapi bahwasanya dia bisa teriak-teriak. Dia bisa itu kan sesuatu yang sebenarnya itu kalau dalam bahasa psikologinya katarsis. Mengeluarkan apa yang menjadi unek-uneknya. Orang dewasa punya katarsis yang berbeda. Misalnya Pak Budi lagi sebel sama siapa? Sama Mbak Nita misalnya. Terus ngapain? Mungkin Pak Budi akan bersikap menjauhi saya. Lalu kemudian katarsisnya yang dilakukan Pak Budi nyanyi-nyanyi.
ngono ya. Misalnya gitu. Itu Dan kan orang dewasa. Semua orang punya level yang Punya, ya. Makanya saya bilang tadi ke Pak Budi bahwa lihat dulu ini dia ada di fase yang mana. Kalau kayak misalnya anak SMA, terus kita orang dewasa itu bisa aja diajak katarsisnya begitu gitu. Tapi anak SD kan nggak bisa. Ya. Nyanyi-nyanyi buat dia itu bukan katarsis tapi itu memaksakan. Kalau dia istilahnya nggak netral, nggak original gitu. Oke, itu tadi satu Ya. penting buat keluarga untuk menjaga imun tubuh barangkali ya. Atau Imun fisik dan psikis. Imun psikis maksud Iya, saya. Imun psikis, maka saya sebut relaksasi boleh nggak sih? Ada relaksnya. Relaksasi. Nanti kalau relaksasi beda lagi. Saya Iya. yang mau keluar lah, mau belanja. Iya. Sekarang Mbak, ini menjaga keluarga dari COVID. Buat orang yang tentu nggak bisa berdiam diri di rumah. Iya. Seperti kita ini kan juga nggak mungkin WFH terus-terusan nih. Betul. Hari ini kita keluar dari rumah untuk sekedar ngobrol. Iya. Besok hari Mbak harus bermanfaat nih. Gitu ya. Iya, betul. Nah sekarang apa yang harus dilakukan orang-orang seperti kita yang terpaksa harus pergi keluar dari rumah untuk melakukan aktivitas di luar rumah dalam rangka kita sedang bekerja lah apalah, yang kalau balik kita juga tidak membawa penyakit itu dari luar. Iya. Jadi kan memang semuanya itu harus pertama kita sadari ya. Kalau dalam psikologi itu ketika semua kita sadari artinya kita betul-betul mempertimbangkan ini. Oke. Jadi misalnya saya keluar ke sini menemui Pak Budi dan tim itu saya menyadari bahwa ada resiko di balik ini semua. Tapi kan tidak juga kemudian misalnya saya nggak mau nih. Jadi artinya di situ ketika saya mengatakan pada diri sendiri bahwa saya nggak mau, sebenarnya saya sudah menciptakan kecemasan di dalam diri saya. Kecemasan itu salah satu hal yang membuat imun kita turun. Sip. Teman-teman, ya kecemasan itu membuat imun kita turun. Jadi cemas boleh nggak berlebihan. Gitu. Betul. Nggak tahu nih, psikolog lebih tahu. Iya, tapi sebenarnya memang segala sesuatu yang berlebihan tidak baik ya. Gitu. Jadi kita yang tahu diri kita sejauh apa kita bisa mengendalikan diri kita. Jadi makanya tadi pertama disadari dulu. Kita mau kemana, dengan tujuan apa, resikonya apa. Lalu yang kedua pastikan bahwa diri kita memang sehat. Siap. Jadi kalau misalnya saya siap untuk menerima resiko karena saya sehat. Lalu kemudian ketika berkumpul seperti ini, setelah pulang nanti saya melakukan ritual misalnya mandi, karena saya tidak ingin hal-hal yang saya bawa entah dalam baju saya atau segala sesuatu yang persis aku. Iya betul. Saya udah kalau pergi pulang ke rumahnya nggak lewat pintu depan, tapi pintu belakang, gitu. Tapi saya nggak lewat jendela ya? Oh iya, aku pemain ini protokol nih. Iya. Karena saya pulang lewat pintu belakang, langsung masuk kamar mandi, nggak ketemu siapapun dulu. Betul. Ya istri anak. Teman gitu, udah bersih baru saya menemui selama berbulan-bulan ya jadi begini gitu. Tapi ya karena memang aku ini terpaksa juga nggak berani. Iki rambutnya gondrong bukan anak gaya, nggak berani Mbak saya. Jadi betul saya nggak penakut, jadi saya mau potong rambut tapi takut. Sudahlah, bukan. Cemas boleh tapi panik jangan. Cemas aja sih. Ya nggak potong rambut kan bukan panik. Iya. Oke Mbak, aku kembali ke soal tadi, soal tanggung jawab nih. Saya tadi di awal Mbak beritahu ada suami, istri, anak. Tapi tanggung jawab untuk soal menjaga keluarga dari soal COVID, saya kira kan bukan hanya tanggung jawab suami ya, atau bukan hanya tanggung jawab istri, tetapi ke semuanya. Bersama. Pembagian yang baik menurut Mbak Rana ini pada konteks keluarga nih, biar semua saling kejaga. Ini membagi perannya gimana? Kalau orang Jogja bilang piye gitu ya, membagi perannya gimana untuk menjaga betul-betul ini sinkron harmoni gitu ya. Ya tentu kalau misalnya tadi ya dalam kondisi 7 bulan itu harus serumah. Sementara kalau kemarin-kemarin mungkin ya memang serumah ya Pak Budi ya. Tapi kan kemarin-kemarin dengan kegiatannya masing-masing. Bayangkan kalau 7 bulan ini semuanya harus berpusatnya semua di rumah saja kan. Tentu ya ada kebosanan juga. Barangkali konflik-konflik yang kemarin-kemarin nggak muncul sekarang muncul. Walaupun itu kecil, tapi kalau setiap hari kemudian gesekannya terus-menerus, itu jadi potensi besar. Di mana-mana ya. Makanya tingkat perceraian juga tinggi selama COVID ini. Yang tadinya nggak pernah ini begitu. Tapi di sisi lain tingkat kehamilan juga tinggi, Pak Budi. Ini juga resiko lain ya saya bilang tinggi ini. Karena hamil di situasi pandemi juga
Anget gitu ya, mungkin ya. Ya enggak, artinya hamil perempuan hamil di situasi pandemi dengan pasangannya kan juga dalam tanda kutip ada faktor resiko juga. Betul, iya. Jadi memang dengan resiko masing-masing. Tetapi pada intinya bahwa setiap gesekan-gesekan kecil itu kan sebenarnya sumber stres ya kalau dalam keluarga. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, di dalam keluarga sehari-hari itu kita bertemu dengan yang namanya stres. Jadi jangan bayangin ya Pak Budi, yang namanya stres itu berarti sesuatu yang bikin kita itu dinilai sebagai orang yang terganggu jiwanya. Dan itu, itu manusiawi dan itu alami. Betul sekali. Setiap orang akan ngalamin. Ya. Jadi justru stres itu sebenarnya kita perlukan loh. Oke. Karena stres itu ada yang positif, nggak melulu itu negatif. Makanya mindset kita, cara berpikir kita itu juga mempengaruhi imunitas kita. COVID ini, kalau mau dilihat dengan stres dari kacamata negatif, dia akan jadi momok yang luar biasa dan menyakitkan. Sebaliknya, kalau dia dilihat dari segi positif, banyak peluang bisnis loh yang diciptakan selama COVID ini. Kemudian banyak juga kedekatan-kedekatan. Ini peluang nih. Ini peluang nih. Kenapa kita tahu ini peluang nih? Nah, ini salah satu peluang kan? Ya betul. Ini salah satu peluang. Ini bikin studio mendadak gitu teman-teman di konten kreator dan festival media komunitas. Bikin udah jadi tempat beberapa kali kedatangan tamu untuk ngobrol lagi. Nah, dalam positive psychology, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mau itu dilihat sebagai sakit atau kesengsaraan, misalnya di segi lain gitu. Sebenarnya dalam psikologi positif semua itu adalah hal positif. Kita sakit itu ada hikmahnya. Memang kita lagi disuruh istirahat, nggak kayak gangsingan terus misalnya seperti itu. Kemudian dengan sakit itu mungkin kita jadi lebih memperhatikan diri kita, nilai gizi diri kita. Dengan sakit itu silaturahim jadi lebih banyak dan lain sebagainya. Siap. Iya. Sekarang soal begini, ini tadi untuk mencegah. Sekarang kalau ada anggota keluarga kita nih, baik itu keluarga dekat, keluarga inti dalam satu rumah maupun keluarga jauh gitu, yang positif COVID, what we do untuk mensupport itu atau apa yang harus kita lakukan? Pertama, udah nggak sabar jawab karena ini berhubungan sama stigma ini Pak Budi, betul. Jadi selama ini itu biasanya kita terkungkung dalam stigma ya. Stigma itu yang membuat kita terbatas segalanya. Kalau dalam kasus lain, misalnya stigma itu adalah orang dengan gangguan jiwa, kita stigma bahwa dia nggak bisa ngapa-ngapain. Belum tentu. Saya punya teman orang dengan gangguan jiwa tapi sangat produktif dan bahkan sekarang sudah sampai di Australia untuk ngambil S2. Misalnya seperti itu. Nah, orang-orang dengan COVID itu kalau kita sudah main di stigma dulu, kita nggak mau deket, kita nggak mau support, kita ngejelek-jelekin. Justru misalnya kita nakut-nakutin sama anggota keluarga sendiri. Harusnya kan nggak gitu. Harusnya kan ada dukungan ya di situ. Dukungan itu yang justru mempercepat kesembuhannya. Dukungan itu yang membuat kita menjadi semakin utuh dalam satu keluarga. Aku mau highlight nih. Dukungan, support ya. Kita sebagai teman, sebagai keluarga terhadap mereka yang positif COVID itu penting untuk membantu kesembuhan mereka teman-teman, gitu ya. Penting sekali. Ya itu terus. Mbak bisa lanjutin nggak? Bentuk dukungan-dukungan apa saja yang bisa kita lakukan, yang kita berikan, baik itu terhadap keluarga inti maupun keluarga jauh, atau bahkan juga tetangga kita. Sebagai bagian dari keluarga kan juga kita hidup kan nggak bisa sendirian nih. Betul. Gitu. Apa bentuk-bentuk dukungan yang bisa kita berikan? Mbak Ratna bisa kasih tips misalnya. Beberapa kali kan maksudnya berkontak dengan mereka-mereka yang COVID ya. Artinya berkontak itu dalam artian online. Jadi kita memang di tim Satgas, baik yang lewat MCCC maupun yang lewat Ikatan Psikolog Klinis, itu kebetulan saya tergabung di sana. Itu kan kita membantu mereka-mereka yang terdampak COVID gitu. Jadi ya maksudnya secara empati itu saya bisa belajar dari apa yang mereka rasakan. Ya termasuk stigma tadi itu salah satu hal yang paling menyakitkan buat mereka. Apa sih yang mereka rasakan yang Mbak pernah dengerin misalnya? Stigma yang kemudian apa yang kemudian teman-teman? Jadi kayak misalnya seperti ini Pak Budi. Ketika yang sakit ini tadi sudah dinyatakan sudah tidak positif ya. Kemudian mereka sudah menjalankan cara hidup sehat, mereka pokoknya sudah sesuai protokol kesehatan, aturan-aturan yang diberlakukan dan mereka dianggap sudah sehat. Tapi ketika misalnya lewat depan rumah orang lain itu kemudian ada langsung yang tutup pintu, kemudian ada yang komentar negatif gitu loh. Di WA masih dibahas bahwa nah itu kan sesuatu yang sangat menyakitkan. Itu bisa menurunkan imunitas gitu. Dan
Tapi ada contoh baik, itu contoh-contoh Ya, yang itu contoh negatif contoh gitu. negatif. Ada contoh Tapi yang- ada contoh baik Oke, ini lainnya. penting nih. Ya, jadi misalnya kalau entah keluarga atau tetangga yang kena COVID, pertama tentu dukungan karena ini berkaitan dengan sehat itu harus dibangun juga dari makanan yang sehat ya. Kan mereka juga nggak bisa keluar tuh. Oke. Ya tentu mungkin Mereka yang bisa saling positif kirim COVID. ya. Oke, bisa saling kirim. Saling ya. kirim makanan itu bergantian. Yes. Saya kasih contoh deh, di kampung saya ada yang terdampak COVID Ya. dan itu tetangga saya jarak 500 meter. Hmm. Itu 500 meter, tapi mungkin karena rasa kebersamaan ya. Jadi yang kena COVID ini tadi dikirimi makanan dan kita tuh gantian Sip. untuk bisa ngirimi. Misalnya saya ke Jatah nih, Minggu sore. Minggu sore nanti terus itu akan kalau orang Jogja mungkin kayak cantelan ya. Ya. Tapi cantelan yang selama ini itu yang lagi in itu adalah itu mentah. Kalau yang ini tadi adalah makanan mateng. Jadi orang Gitu. si keluarga yang terpaksa harus karantina itu betul. nggak perlu mau masak lagi lah ya. Nggak perlu masak, nggak perlu belanja, nggak perlu repot lah Nggak dengan perlu itu. repot lah, mereka tinggal Mereka khusus. fokus untuk bisa bagaimana supaya mereka menyehatkan diri mereka sendiri. Jadi kalau udah dapat makanan itu ibaratnya ayam. Ayam itu ngurangi stres, Pak Budi. Ya, Ngurangi stres. ayam itu teman-teman yang nggak bisa bahasa Jawa, ayam itu apa ya? Apa sih Mbak? Ketenangan. Tenang gitu ya, ngurangi stres. Saya dapat cerita seru Pak, kawan saya ini kebetulan dekat kantor, waktu itu dia lagi di depan kantor kami itu ada satu keluarga yang terpaksa harus karantina dan setelah dia dirawat. Jadi positif dirawat, sudah negatif, tetapi pulang ke rumah juga dia memutuskan untuk mengkarantina diri dan keluarganya. Gitu. Teman saya itu lagi duduk di depan kantor, tiba-tiba ada orang datang, itu naik sepeda, kan gitu. Saya pakai bahasa Jawa nih, saya terjemahkan lah, tapi kira-kira, Mbak Yu, anu gini, ini di teras gitu ya. Dia teriak-teriak gitu. Terus pergi lagi, terus yang punya rumah keluar, Mas matur suwun gitu ya, terima kasih gitu. Nah dialog yang kayak begitu tuh menyenangkan sekali. Bagaimana masyarakat mendukung gitu, itu mungkin saya nggak tahu dia saudara atau tetangga, tapi support itu penting ya. Dan itu vitamin psikis. Ya. Vitamin fisiknya dapat dari makanan, vitamin psikisnya dapat dari dukungan tadi. Walaupun hanya say hello kan. Say hello dari jauh gitu ya. Ada senyumnya di situ Pak Budi. Senyum itu bikin gimana sih kalau Pak Budi senyum ke saya kan juga senang misalnya gitu. Iya, senyum itu membangun vitamin psikis. Dan vitamin psikis. Oke. Wah. Jadi tema kita ngomongin soal pencegahan COVID di kluster keluarga karena podcast kita ini ngobrolin kita ini kira-kira mau memberikan masukan dan gagasan buat teman-teman yang nanti nonton atau dengerin obrolan kami ini bahwa mungkin kita nggak akan bicara yang kelewat gede pada level kabupaten, kecamatan atau desa, tapi mari kita mau tetap waspada. Biarpun tadi waspada boleh, cemas boleh, tapi panik jangan. Sebenarnya cemas itu kan bagian kewaspadaan ya Pak Budi. Iya. Tapi kadang orang itu kemudian menjadi terlalu cemas sehingga memunculkan panik. Panik boleh. Enggak boleh loh main sama dia misalnya enggak boleh gitu. Nah, itu namanya panik ya. Panik. Karena ada sesuatu yang itu memunculkan hal-hal yang tidak nyaman. Panik itu biasanya ujung-ujungnya nanti menjadi kepanikan itu kan sesuatu yang bikin gitu loh, hingar-bingar gitu, marah-marah misalnya di situ. Terus kemudian rasa tidak nyaman yang lain tuh misalnya gerakan fisik yang bahasa tubuh, mata melotot gitu misalnya atau tangan. Kalau udah kayak gini kan. Aduh, rasanya kalau anak-anak tuh ya misalnya gini katanya, Bunda tuh jahat, kenapa? Karena Bunda tuh satu jarinya kayak gini tuh bikin sakit kata anak-anak saya. Iya. Iya. Jadi yang larang-larang itu. Betul. Ya, jadi apa yang kita lakukan, kita mau ngomongin, mari kita jaga keluarga kita, keluarga inti, dan maupun kalau semua orang punya kesadaran untuk menjaga ini, kita berharap kemudian lambat laun COVID akan menurun. Sebenarnya menjaga keluarga itu juga menjaga masyarakat Pak Budi. Gitu ya. Iya, karena dengan menjaga keluarga ini kan otomatis kita ikut menyehatkan ya. Sehatnya keluarga kan bagian dari masyarakat. 1, 2, 3, 10 keluarga sehat berarti masyarakat ikut sehatkan.
Dan kan juga tidak, misalnya kita bukan menjaga jarak, tapi kan tidak membatasi silaturahim, bukan? Ya. Saya masih contoh begini, Lebaran kemarin itu kan saya tidak ikut sholat id, walaupun ada sholat id. Saya tidak, saya nggak ikut sholat id gitu. Terus habis Lebaran itu saya di depan rumah tuh, kayak gitu. Ya udah, tetangga sama tetangga lewat ya, cuma dada-dada aja gitu loh, dada-dada. Aduh ya maafin aku ya, gitu. Maaf nggak bisa silaturahmi, besok kataan gitu. Ya ini kan bentuk silaturahmi karena kondisi. Tapi kan tetap ada silaturahmi. Kayak gitu loh. Tidak mau, artinya tidak memutus kemudian misalnya COVID ya udah tutup pintu aja. Tutup pintu aja di rumah aja, malah stres. Iya, karena tandanya tadi ya, kepanikan itu memicu stres yang tinggi. Nah, kalau misalnya stresnya sudah tinggi, kalau kita punya penyakit lainnya secara fisik, itu akan sangat mengganggu sekali Pak Budi. Misalnya nih, kita punya tekanan darah tinggi, kemudian kita gampang stres, maka tekanan darah tingginya akan mudah untuk kumat. Tapi aku setuju nih, karena Anda psikologi bisa tahu ini. Stres, kemudian bisa memicu sakit-sakit yang lain. Betul sekali. Soalnya kalau lagi punya tekanan kerjaan itu udah kepalanya sakit, cenut-cenut, perutnya mual gitu. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, nggak karu-karuan gitu. Yeah. Baru kemudian saya sadar, saya stres nih. Dengerin musik kayak apa kayak gitu, mudah agak. Oke, kembali ke tema kita. Yeah. Terakhir tapi bukan yang paling akhir, Mbak. Tadi kita ngobrolin soal menjaga keluarga, baik itu di dalam keluarga inti sampai ke kalau ada yang kena COVID, baik itu keluarga, apa yang harus kita lakukan. Yeah. Biar ini memperluas nih Mbak. Tadi kan Mbak bilang bahwa menjaga keluarga juga menjaga masyarakat. Betul. Yang kemudian itu juga menjaga bangsa dalam. Iya. Mbak punya angan-angan, punya gagasan apa kira-kira yang lebih luas biar semua keluarga di Indonesia aware dengan situasi COVID, tapi tidak panik. Saya setuju itu. Bukan berarti cemas ya, apa namanya? Cemas boleh. Cemas boleh, tapi tidak panik. Ini Mbak kasih tipsnya Mbak buat keluarga di Indonesia, karena barangkali nanti akan ada banyak keluarga yang bisa nonton apa yang kita obrolin. Iya. Jadi yang pertama yang perlu disadari tadi ya, keluarga ini dulu. Keluarga ini dalam posisi yang seperti apa? Kan keluarga itu macam-macam. Pak Budi tadi mencontohkan sendiri, keluarga itu ada yang cuman dia istrinya doang sama anaknya. Ya, kan ada banyak juga. Ada yang bapaknya doang sama anaknya juga, tapi ada bapak ibu, kemudian ada anak. Ini dilihat dulu kondisi keluarganya seperti apa, sehingga kita bisa tahu nanti bentuk dukungannya akan seperti apa. Karena kalau kita belajar psikologi sosial dan tentang ketahanan keluarga, itu kan kita harus ngerti bahwa support terbesarnya kan justru dari orang tua. Kalau misalnya katakanlah saya nih ya, saya support terbesar yang saya dapatkan kan dari orang tua saya. Kemudian setelah itu dari lingkungan keluarga besar nih. Nah kemudian setelah itu kan dari RT RW-nya, baru kemudian lebih luas lagi daerah dan seterusnya gitu. Nah jadi ketika misalnya kita udah menyadari dengan keluarga kita sendiri nih, kita kan jadi tahu nih secara personalnya itu karepe piye kalau kata orang Jawa. Maunya apa? Maunya apa? Kalau misalnya tadi keluarga yang hanya single parent, maunya apa gitu. Jadi keluarga ini mau dibawa kemana dengan kondisi COVID ini? Apa kita ngikutin arus aja? Tapi hati-hati loh kalau ngikutin arus itu, pemirsa sekalian juga, bahwa kalau kita ngikutin arus, kita kadang suka lupa arus itu kan dia kan ngalirnya gitu-gitu aja. Tapi dia juga kalau misalnya cuma rata-rata aja itu nggak bisa ngalir loh. Dia kan jadi cenderungnya turun. Bisa kasih contoh case-nya nggak? Misalnya soal arus di situasi COVID ini. Kita mau kayak apa? Misalnya Mbak bisa kasih misalnya contoh kasus nih, kondisinya kan sekarang anak-anak lagi pada SFH, School from Home. Kalau misalnya kita ngikutin arus aja dengan nih, katakanlah misalnya, kan konteksnya anak-anak tuh punya kasus beda-beda ya Pak Budi. Ada yang dia fine-fine aja, bahkan menikmati malahan anak-anak itu dengan school from home. Karena mungkin selama ini pemalu kalau di sekolah. Jadi kalau dari rumah itu dia malah jadi lebih aktif gitu misalnya. Tapi ada anak-anak yang karena dia udah aktif sebelumnya, dia merasa terganggu sekali dengan SFH ini. Jadi karakteristik anak itu kita tahu dulu, dia tipenya ekstrovert atau introvert. Saya juga harus menyadari nih, saya tipe emak yang introvert atau yang ekstrovert. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya saya tipenya emak introvert, saya pasti akan senang kalau saya di rumah aja. Saya jadi lebih produktif.
Karena saya nggak suka jalan-jalan misalnya. Ini kalau tipe introvert nih, saya nggak suka jalan-jalan, saya sukanya di rumah aja. Tapi saya bisa ngelingkan bagaimanapun, tapi dari rumah aja. Nggak ketemu langsung sama orangnya. Introvert. Tapi kalau extrovert, kan biasanya mereka suka nih kemana-mana. Aktivitas itu kalau hanya dekem di rumah aja itu tidak menyenangkan dan bahkan mungkin jadi kayak semacam neraka gitu loh buat diri mereka. Jadi akhirnya mereka nggak bisa berkembang dengan baik. Merasa terganggu, ini hambatan. Mungkin misalnya lah, katakanlah contoh ekstrimnya Pak Budi itu suka naik gunung. Suka keluar rumah lah. Suka keluar rumah, suka naik gunung, suka berselancar apa segala macam. Begitu pandemi apa bisa kayak gitu? Kan nggak mungkin berselancarnya dari rumah gitu kan ya. Naik gunungnya dari rumah kan nggak mungkin. Nah jadi karakteristik yang seperti itu kita ngerti dulu. Anak-anak kita itu juga masuk yang mana? Orang tua harus pahamin itu ya. Orang tua pahamin dulu. Kemudian kalau orang tua udah pahamin, anaknya itu tipenya seperti apa? Anak tuh tadi ya, balik lagi, perkembangannya mereka dilihat dulu. Nek anak SD atau SMP kan mereka harus banyak diarahkan. Nek anak SMA cuman diajak ngobrol, sharing aja. Pahami karakteristiknya dulu. Supaya kita ngerti karepe piye mau dibawa kemana. Gitu. Di situasi COVID begini. Di situasi COVID terutama. Sekarang begini kasusnya, misalnya anak saya, ini saya punya anak udah SMA nih. Ini jadi saya konsultasi pribadi jadi yang ngomong curcol nih. Tapi sebagai contoh, anak ada SMA, dia sudah school from home, dia harus pagi, siang, sore, zoom-zooman lah inilah, walaupun kadang-kadang juga saya lihat zoom-zooman tapi sambil tiduran, gimana sih, apa-apa ngumpulin kayak gitu ya. Tapi ada masanya di mana dia juga saking boringnya ya, kemudian minta izin saya untuk ketemu sama teman-temannya. Dan gitu. Walaupun ya saya nggak tahu ini saya salah apa enggak, tapi dia bilang oke, boleh ketemu tapi pastikan kamu ketemunya di ruang yang terbuka gitu ya, dan ketemu dengan orang yang kamu kenal semua, dan jangan lupa selalu pakai masker. Nah, soalnya saya nggak mungkin dia larang untuk, nah ini kira-kira sikap kayak begitu, apakah saya sebagai orang tua sudah tepatkah atau saya keliru atau salah ini? Masing-masing keluarga punya norma, itu yang jelas. Jadi saya tidak bisa juga langsung judgement bahwa itu salah. Benar, iya, karena ada kepala sekolah di masing-masing keluarga tadi, gitu. Nah, yang mungkin perlu sebagai tambahan saran aja untuk kasusnya Pak Budi tadi adalah pastikan bahwa kondisi anak sehat. Pastikan bahwa teman-temannya itu sehat juga. Itu controlling kita dengan anak. Untung saya juga WA sama orang tua teman-teman ya. Nah, gitu. Itu salah satunya kan untuk mengontrol, betul. Nah, yang lainnya adalah pastikan mereka itu rutenya mau kemana aja. Kita kontrolnya nggak cuma hanya misalnya, oh ya sehat, semua sehat, udah di situ aja. Tapi kita tahu anak-anak itu pada mau kemana. Kemana, ketemu di mana persis, betul. Nah, sehingga kita punya gambaran nih. Kalau misalnya dia katakanlah 3 tempat yang dia mau kunjungi nih dalam sehari ketemu sama teman-temannya. Nah, sehingga kita nanti akan jadi bisa ngerti nih bahwa faktor resiko yang akan didapatkan dari 3 tempat itu apa aja. Setelah itu mungkin kalau misalnya bentuk apa ya, kalau misalnya kita tipe orang tua yang rada selo gitu ya Pak Budi, agak luang maksudnya. Nggak apa-apa nih misalnya sekali di dalam 3 tempat itu tadi salah satunya mungkin kita akan ikut ke situ. Nggak apa-apa ya? Kalau menurut saya nggak apa-apa. Itu bentuk controlling. Ya. Tapi kalau misalnya mungkin bikin kesepakatan dulu. Karena kadang-kadang ada anak yang malu kalau orang tuanya muncul-muncul di situ. Papa yang ngapain sih? Sebel ya nih. Aku nih kayak mau tahu aja kamu. Itu kan ada masalah kepo ya, tapi dia malu sama teman-temannya itu, gitu. Jadi mungkin kontrolnya tidak harus kita langsung ke situ, tapi video call dong. Yes. Tuh. Yes. Oke, Mbak. Jadi ada kontrol. Ya. Intinya tadi sih saya menceritakan kasus dan saya. Dan protokol tadi ya, protokol kesehatan sudah pasti. Saya menceritakan kasus saya ini kan buat keluarga muda yang punya anak yang beranjak remaja, sudah sekian bulan ada di rumah. Tadi kan kita juga sepaham bahwa di rumah terus juga akan menimbulkan banyak hal, maka perlu ada hal lain. Syaratnya dari protokol kesehatan. Kalau dia anak terpaksa harus keluar rumah, juga kita harus tahu persis gitu ya, bagian dari tanggung jawab. Itu bagian controlling kita. Dan mungkin satu lagi adalah anak juga perlu konsekuensi, dikasih tahu konsekuensinya.
kan memang ada resiko ya di mana-mana. Kita kan juga nggak bisa pastiin, oh iya kalau kamu udah protokol kesehatan, ya wis kamu terbebas dari itu semua, kan nggak bisa. Belum tentu, karena sekarang ada orang tanpa gejala, gitu kan. Nah sehingga dia juga harus diberikan pemahaman bahwa ada resiko terberat. Kalau semua ini walaupun sudah dipatuhi, tapi tetap ada resiko terberat ini. Seandainya pahit-pahitnya misalnya, ya kudu swab, kudu iku gitu, ya artinya dia juga harus mau, itu konsekuensi dia gitu. Pasti ya. Baik, Mbak Ratna Yunita, panggilannya Mbak Nita. Tadi saya di awal waktu kita terbatas banget karena ini untuk podcast di seri pertama. Tapi jadi asik ya, kita ngobrol kayak gini karena ini tentang keluarga. Tentang keluarga, barangkali nanti kita akan ngobrol lagi di forum yang lain soal apapun lah ya terkait dengan keluarga. Tapi tema kita adalah tema melindungi keluarga dari COVID-19. Semoga apa yang kita obrolin punya manfaat buat teman-teman. Saya kasih kesempatan kalau Mbak Anita ada sesuatu yang ingin diomongin ke teman-teman yang nonton. Ya. Jadi intinya teman-teman sekalian yang bergabung, yang menyimak acara ini, saya rasa semuanya kembali pada diri kita. Ini terkait dengan manajemen ya. Sebenarnya dengan adanya COVID ini, kita diminta untuk bisa lebih memanajemen bukan hanya diri kita, tapi juga keluarga kita sebagai lingkungan terkecil. Nah, manajemen itu meliputi dari manajemen fisik dan psikis. Tentu juga nanti akan ada sosial dan spiritual. Karena ini kaitannya dengan kesehatan mental, kalau versi WHO itu harus meliputi 4 hal ini. Ada fisik, psikis, kemudian sosial, dan spiritual. Manajemen fisik sudah jelas protokol kesehatan, manajemen psikisnya bagaimana mengelola perasaan tadi supaya cemasnya nggak jadi panik, kemudian manajemen sosial artinya bagaimana dengan bertemu silaturahim tadi bentuknya seperti apa, balik lagi protokol kesehatan, tapi tetap ada silaturahmi. Karena salah satu yang bisa bikin stres kita itu turun dan imunitas kita naik ada dukungan dari sosial kita. Manajemen spiritual ini waktunya yang terbaik untuk kita saling koreksi diri untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan kita. Saya rasa begitu, Pak Budi. Keren. Kamu jadi host aja nih kapan-kapan. Terima kasih. Kawan-kawan, terima kasih banyak atas kesediaan untuk nonton acara ini. Tadi saya dapat pesan yang menarik. Panik jangan, cemas boleh. Gitu ya? Iya. Bener nggak sih? Boleh cemas. Cemas itu kan alarm. Ya, cemas boleh, tapi panik jangan. Tetap jaga kesehatan. Saya Budi Hermanto, kita ketemu lagi di podcast yang akan datang.